Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap kuliah daring. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nika Deknopti Wahyuni dengan NPM 214213 selaku moderator dan penyaji pertama. Kemudian rekan saya, IGD Mulya dengan NPM 214209 sebagai penyaji kedua, serta Niputu Ekayanti Putri dengan NPM 214210 sebagai penyaji ketiga. Adapun poin-poin yang akan kami presentasikan yaitu yang pertama tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua perkembangan teknologi, dan yang ketiga pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap kuliah daring. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Teknologi. Teknologi merupakan pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Istilah teknologi sering menggambarkan penemuan alat-alat baru yang menggunakan prinsip dan proses penemuan saintifik. Informasi merupakan kumpulan data yang saling terkait dan telah diproses secara kompleks. Dengan kata lain, informasi merupakan hasil dari sebuah data yang telah diproses. Data-data yang tercatat dan saling terkait dikumpulkan, kemudian diolah atau diproses sehingga menghasilkan informasi yang tepat dan akurat. Selanjutnya, informasi menjadi data yang akan diolah dan menjadi informasi yang lainnya. Kemudian komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak pada pihak lain, agar terjadi saling memengaruhi di antara keduanya. Ada dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi menggunakan kata-kata, baik berupa lisan atau tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal merupakan pengganti ataupun pendukung dari komunikasi verbal. Jadi teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya IGD Mulya, NPM 214209. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Masa sejarah. Di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Obrolan di antara manusia masih sebatas bahasa, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. Di masa sejarah, teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik. Proses penggambar di dinding gua masih berlangsung. Namun, berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 SM lalu. Periode 2900 SM, muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas, di mana ini ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap kuliah daring. Pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat sering berjalannya waktu membawa dampak besar bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Di bidang pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi berperan terutama dalam penyelesaian berbagai masalah pendidikan dan juga berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberi solusi pada proses pembelajaran yang selalu terhambat dan terkendala waktu serta tempat. Dengan adanya TIK,
sekat ruang dan waktu bisa ditiadakan. Jadi, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Kendala siswa sekarang karena keterbatasan buku sudah menemukan solusi dengan menggunakan buku elektronik atau e-books. Baik, presentasi akan dilakukan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Niputa Ekayanti Putri, NPM 214-210. Hal-hal tersebut menggambarkan betapa pengaruh TIK di dunia pendidikan sangat terasa. Kemajuan TIK khususnya di bidang pendidikan memiliki dampak positif maupun negatif. Walaupun terdapat dampak negatif, Anda tetap bisa mengoptimalkan data positifnya untuk mengoptimasi data negatif yang mungkin terjadi. Dampak positif paling menonjol TIK di dunia pendidikan Indonesia terlihat dari penggunaan berbagai jenis teknologi dan proses pembelajaran. Sistem pembelajaran tatap muka berevolusi menjadi pembelajaran secara daring atau online. Belum lagi sumber belajar dan media pembelajaran yang berkembang menjadi berbasis IT atau Information Technology. Dampak lebih jelasnya sebagai berikut. Yang pertama, inovasi dalam pembelajaran yang menggunakan IT. Yang kedua, metode dan model pembelajaran berbasis IT. Inovasi dalam pembelajaran yang menggunakan IT dengan banyaknya teknologi informasi dan komunikasi, para pengajar dan pakar pendidikan banyak yang kemudian memanfaatkan IT sebagai inovasi dalam membelajarkan siswa. Berikut beberapa teknologi inovatif dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pembelajaran berbasis multimedia, presentasi, contohnya seperti PowerPoint. Yang kedua, video pembelajaran. Yang ketiga, media sosial, seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube. Yang kedua, metode dan model pembelajaran berbasis IT. Pemanfaatan IT dalam proses pembelajaran memunculkan banyak metode dan model pembelajaran baru yang bisa digunakan guru. Online learning menjadi salah satu pendekatan yang memanfaatkan internet dalam proses pembelajaran. Lewat pembelajaran online, siswa dituntut untuk lebih aktif mencari dan membangun informasi sendiri dengan bantuan guru yang minimal. Online learning memberikan keleluasan siswa untuk mengakses informasi dari berbagai sumber hingga bertukar ide dengan berdiskusi dengan memanfaatkan berbagai platform sosial media. Adapun dampak negatif, ada beberapa dampak negatif TIK di bidang pendidikan, ada banyak, tetapi saya akan menjelaskan hanya 2. Yang pertama, pelanggaran haki. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan masalah baru, yaitu maraknya kasus pelanggaran hak dan atas kekayaan intelektual atau haki. Haki merupakan hak yang diperoleh dari hasil olah pikir manusia dengan tujuan menghasilkan suatu produk, jasa, dan proses yang memanfaatkan bagi masyarakat. Contohnya mesin pencari seperti Google, Yahoo, hingga YouTube. Yang kedua, menyalahgunakan pengetahuan. Kemudahan akses informasi tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan pengetahuan. Dalam artian, pengetahuan yang didapatkan tidak dimanfaatkan ke arah yang benar, tapi dimanfaatkan untuk merugikan orang lain. Contohnya penyalahgunaan pengetahuan. Baik, di sini saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, karena semua materi telah selesai dipresentasikan, selanjutnya kami akan membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini. Data atau informasi yang pada zaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirimkan ke sisi lain di dunia, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik. Secara garis besar, ada 4 periode atau era perkembangan sistem informasi, yang dimulai dari pertama kali ditemukannya komputer hingga saat ini. Keempat era tersebut terjadi tidak hanya karena dipicu oleh perkembangan teknologi komputer yang sedemikian pesat, namun didukung pula oleh teori-teori baru teknologi informasi dan komunikasi. Adalah suatu sistem di mana di dalamnya memuat berbagai informasi, memproses serta menyampaikan informasi.
Dalam kuliah daring yang disebabkan oleh COVID-19, teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh dan berperan penting dalam mensukseskan perkuliahan. Ada banyak platform belajar yang tersedia sehingga memudahkan peserta didik dalam belajar di tengah situasi pandemi. Baik, karena kesimpulan telah selesai kami bacakan, presentasi kami akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas waktunya. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.